Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini berjudul apapun kita lakukan. Cinta kita harus bulat dan utuh bagi Tuhan. Tentu cinta kepada Yesus Kristus tidak cukup dengan pernyataan, aku cinta padamu Tuhan. Tuhan tidak memerlukan kalimat atau kata-kata semata. Tuhan tentu mau menikmati kita. Maka kalau kita mengasihi Allah Bapa, kita mengasihi dengan perbuatan, dengan tindakan yang Allah Bapa kehendaki, yang menjadi wujud, bukti cinta kita kepada Allah. Dan itu adalah memiliki kehidupan Yesus. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan ketika Yesus mengatakan hal itu, responnya dapat kita baca dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sebab mereka menilai perkataan itu keras. Ini level murid-murid, bukan kelas penggembira saja. Pasti orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang selama itu rajin mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Sebab kalau orang mencintai Tuhan Yesus, maka ia akan mengenakan hidupnya, sehingga bisa berkata seperti yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan Yesus, terkutuk, berarti memang dia menolak karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dia menyanyiakan korban yang begitu berharga yang Yesus lakukan di kayu salib. Pengorbanan Yesus menebus dosa kita. Dengan penebusan dosa tersebut, kita dibenarkan. Dengan dibenarkan, kita menerima materai Roh Kudus. Dengan menerima materai Roh Kudus, kita dipimpin supaya bukan hanya dianggap benar atau dibenarkan, melainkan supaya kita benar-benar benar. Supaya kehidupan Yesus menjadi hidup kita. Karena memang sejak semula Allah menciptakan manusia agar manusia memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah moralitas kesucian Allah, sifat Allah, karakter Allah. Dan Yesuslah manusia sempurna yang pertama, yang penuh firman, yang penuh logos, yang sama dengan dipenuhi oleh Allah. Mengenakan sifat-sifat Allah, dan itu menjadi model kita, prototipe kita. Jadi kalau kita tidak mau mengenakan hidup Yesus, berarti kita tidak menerima keselamatan itu. Dan betapa bodoh dan naif banyak orang Kristen yang merasa sudah selamat karena secara akal mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Coba persoalkan apakah dia mengasihi Tuhan. Kalau berkata aku mengasihi Tuhan, bohong. Sebab kalau seseorang mengasihi Tuhan, maka ia pasti tidak menyia-nyiakan korban Yesus di kayu salib. Ia harus makan dagingnya dan minum darahnya, supaya memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki Yesus, yang merupakan sifat-sifat Allah. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 5-7 jelas firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata pikiran dan perasaan itu dalam teks aslinya hanya satu kata, proneo. Sikap hati, sikap batin, manusia batiniah. Dan jika seseorang mengenakan ini, ia menyenangkan Tuhan, tidak melukai hati Bapa. Ini sulit, maka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa,
akal budi, dan kekuatan. Kalau dengan segenap kita mengasihi Tuhan, maka apapun kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia biasa-biasa. Kita harus sempurna, dan model kesempurnaan kita itu ada pada Yesus. Itulah sebabnya kita ke gereja dan berkumpul untuk mendapatkan briefing yang tujuannya adalah untuk mengubah kita. Jadi kalau kita tidak berubah, yang salah bisa gerejanya, pendetanya, juga bisa kita sendiri. Dan perubahan itu bukan hanya sekedar menjadi manusia baik, melainkan menjadi manusia unggul yang tidak berbuat dosa sama sekali, yang tidak melukai siapapun sama sekali. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, Roh Kudus memimpin sehingga kita akan bisa mencapainya. Maka dalam Yakobus dikatakan, bukan tanpa alasan kalau kitab suci mengatakan roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Ini bukan Roh Kudus, maksudnya adalah roh manusia yang dari Allah, yang Allah mau kembali kepada Bapa, bukan ke neraka. Kalau orang mencintai dunia, maka terbuang, terpisah dari Allah. Hal ini membuat Allah cemburu. Cemburu itu bicara soal perasaan, keberhakan. Maka kalau orang tidak mengasihi Yesus, terkutuk karena gagal menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita berjuang untuk dapat mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Berjuang mengenakan hidup Yesus. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang mengenakan hidup Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.